irrigating by opening a closed system. Bener ya, belum nyampe ya materinya ya. Nanti kita cari waktu ya sebelum UAS ya. Minggu depan UAS ya? Nah, jadi sebelum UAS nanti kita ini jelaskan ini. Irrigating by opening a closed system. Irrigating by opening a closed system. Closed system. Jadi kalau bahasa Indonesianya irigasi dengan membuka sistem tertutup. Irigasi sama dengan drainase ya, pengaliran ya, membersihkan sama ya, irigasi drainase sama ya. Irrigating by opening closed system yang disebut dengan irrigating by opening closed system, yang sistem tertutup ini sambungan antara urine bag dengan kateter. Ya, jadi irrigating by opening dengan membuka. Makanya yang digunakan adalah dengan dua jalur. Ya. Kemudian ada irrigating a closed system. Tertutup. Ya, irigasi dengan sistem tertutup. Nanti Ibu jelaskan bagaimana caranya. Kalau irrigating a closed system dengan menggunakan kateter 3-way. Ya, jadi nanti pantemnya terpasang dua. Instruksinya ya misalnya Hera yang irrigating a closed system, berarti yang mana? Irrigating a closed system berarti yang gitu. Ini yang irrigating by opening closed system Yang dua. Ya, jadi kalau nggak hafal bahasa Jawanya, bahasa Indonesianya aja ya. Irigasi dengan membuka sistem tertutup, irigasi dengan sistem tertutup, gitu ya. Oke, kita lihat ya, yang prinsip pertama atau irrigating by opening closed system. Ya, seperti ini. Nanti urutan tindakannya mulai dari sama tadi salam terapeutik, validasi evaluasi validasi, kontrak dan penjelasan ya. Kemudian untuk prosedurnya mulai dari dekatkan alat, cuci tangan, apalagi jaga privasi, pasang handscoon, kemudian apa lagi gitu ya, bla bla bla. Nanti sudah terpasang segala ya, baru kita dekatkan bengkok. Indikasinya sama nggak Bu? Indikasinya beda, ntar nanti Ibu jelaskan ya. Oke, kemudian kita sudah siapkan di sini minimal 200 cc, jadi volume juga 200 cc. Tapi nggak susah ya, karet ya. Proses 3 yang kurang. Ya, di kom sedang ini bisa ada tutupnya ya. 200 cc NaCl 0,9% ya. Oke. Ya, indikasinya apa? Yang pertama, biasanya pada pasien-pasien post operasi BPH. Udah belum ya? Presentasi udah ya? Udah. BPH, tapi nama tindakan operasinya adalah post prostatektomi. Post prostatektomi. Nama penyakitnya BPH, nama tindakan operasinya post prostatektomi. Artinya pengangkatan kelenjar prostat. Ya. Oke, kemudian yang kedua pada pasien-pasien post vesikolitotomi, pakai V, vesikolitotomi. Ini juga sudah ya. Nama penyakitnya batu kandung kemih. Oh. Batu kandung kemih. Batu ya? Ya. Ya. Jadi ini pasiennya post op sudah terpasang kateter. Ini menyamakan persepsi juga ya. Biasanya kondisi pasien di sini ada luka di sekitar suprapubis ya, luka post op. Kemudian di sini ada dry, tahu dry? Biasanya kalau habis operasi ada selang di sini untuk mengeluarkan sisa perdarahan operasi. Selangnya nanti biasanya dijahit, di hafting di sini. 2-3 hari, kalau sudah tidak keluar biasanya di up hafting. Ya. Kemudian
pasien terpasang kateter. Ya. Keluhannya apa saja pada pasien-pasien ini? Yang pertama, sakit atau nyeri di bagian perut bawah. Ya, nyeri bagian perut bawah. Ya. Kemudian pasien tidak bisa BAK. Padahal pasiennya terpasang kateter ya, tapi nggak bisa BAK. Ya, kemudian ada distensi abdomen atau suprapubis. Distensi tahu nggak? Enggak. Kalau Anda masuk angin kembung itu distensi. Oh iya. Jadi kalau dilihat permukaannya tegang, ya. Kalau dipalpasi biasanya keras, ya kerasnya karena dia meregang. Ya, kenapa bisa tegang atau distensi? Suprapubis atau abdomen ya. Tapi abdomennya bagian bawah di bagian suprapubis. Distensi suprapubis ini terjadi karena akumulasi urin, penumpukan urin di kandung kemih. Kenapa bisa menumpuk? Kita lihat yang di bawah. Ya, ternyata di saluran ini, saluran apa namanya nih ya? Saluran selang apa namanya? Urin banknya, ya kelihatan ini tidak paten. Tidak paten itu berarti kalau yang lancar kan dia terisi semua tuh ya. Macet. Kalau ini di sini ada, di sini enggak, di sini ada gitu ya. Macet. Ya. Dan biasanya ada bekuan darah di sini. Jumlah urin sedikit dan bercampur darah. Itu data-data yang biasanya kita temukan ya beserta keluhannya tadi. Ya, kenapa sih kok macet? Karena ada sisa perdarahan di kandung kemih yang berupa bekuan darah dan bekuan darahnya cukup besar. Nah biasanya dia akan menyumbat lubang-lubang ini. Ini kan lubang keluarnya kencing ya. Kalau menyumbat di sini, kencing tidak bisa keluar, ya udah numpuk di kandung kemih. Di sini kosong berarti. Padahal produksi urin tetap. Ya. Ya tadi datanya distensi suprapubis karena memang ada akumulasi urin. Oke, itu datanya ya. Diakibatkan itu tuh kencingnya ditahan-tahan bukan Bu? Bukan, tadi karena ada bekuan darah sisa operasi yang menyumbat, obstruksi namanya, menyumbat saluran kateter. Ya, jadi walaupun terpasang kateter ternyata pasiennya ngeluh tidak bisa BAK, bahkan mungkin sakit pada saat BAK. Kalau terpasang kateter kan dia ya keluar dengan sendirinya sebenarnya, gitu. Mau kosong mau penuh. Sensasi berkemihnya sudah tidak begitu ini seperti kita yang tidak terpasang kateter ya. Kalau kita ada penambahan urin, duh kok pengen kencing lagi ya gitu tuh. Kalau ini enggak ya, keluar dengan sendirinya. Oke, itu datanya ya. Oke, berarti nanti pada saat tadi salam terapeutik, kemudian evaluasi validasi data-data tadi ya yang Anda temukan. Ya. Ada distensi, ada keluhan nyeri, ini tidak lancar, ada bekuan darah dan jumlah urin sedikit. Oke, evaluasi validasinya selain identitas pasien ya. Kemudian kontrak dan penjelasan ya. Oke, sudah di prainteraksi, di prosedur tadi mulai dari mendekatkan alat, kemudian cuci tangan, jaga privasi, dekatkan bengkok, bla 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 ya, sampai Anda siap untuk menyiapkan cairan irigasi NaCl 0,9%, sekitar 200 cc, kemudian kita ambil ya, berapa cc? 30 cc. Kalau yang by opening close system ya, ini kita buka dulu, buka, kemudian tempatkan di tempat yang aman, biasanya di bengkok diarahkannya, di bengkok, kemudian baru kita masukkan. Oke, ini sebenarnya nggak ada klem arterinya ya. Oke, masukkan 30 cc, kemudian tarik lagi. Kalau tarik boleh maksimal. Kemudian ini boleh diklem atau ditekuk, buang ke baskom. Sambil kita lihat jumlah dan warna urinnya. Kalau misalnya jumlahnya banyak, warna urin ternyata bercampur dengan darah, kita ambil lagi 30 cc lagi, masukkan lagi ya. Nanti kalau ujian dibuat ini ya,
Jadi seperti apa? Kalau Anda masukkan tadi NaCl bening, jernih ya, pada saat Anda tarik ini, pada saat seperti ini aspirasi, nanti akan bercampur dengan warna ini. Kita umpamakan ini perdarahan. Jadi ini dilakukan berkali-kali sampai yang keluar sama dengan yang masuk. Berarti yang keluar jernih. Oke, itu untuk sama kan ininya dimasukin ke penis. Ya ini sama gini, ini kan ini tadi. Kayak gini aja. Iya. Kalau ini pakai yang by opening kan pakai yang 2 ya. Jadi kalau tadi karena ini yang dipasang yang 3-way ya. Nah, seperti ini ya. Itu kalau yang irrigating by opening close system, copot, ambil ini 30 cc, sebenarnya 50 cc ya, tapi kita ambil yang jumlah terkecil dulu. Oke. Masukkan ya. Kemudian kita tarik lagi. Sorry ini 2 ya. Kita tarik lagi. Kalau penuh pasti ketarik ya. Buang sambil lihat tadi ya. Kalau ini masih ada bekuan darah dan bercampur dengan darah, ambil lagi. Namanya irigasi itu membilas. Sampai membilas. Sampai habis. Ya sampai yang keluar jernih. Biasanya tidak cukup sehari. Ya. Jadi nanti kita lihat kalau pasien sudah kelelahan, ya sudah berapa kali kita aspirasi, ya sudah istirahat dulu. Nanti jam berapa? Ya, gitu. Jadi dalam 1 hari ada program ininya ya, berapa kali untuk drenase kateter. Oke, sudah yang irrigating by opening close system ada pertanyaan? Cukup? Halo? Cukup? Kalau yang irrigating close system sama ya. Tapi ini tidak membuka. Kita ambil ya. Kemudian kita masukkan. Yang kita masukkan di sini, bukan di sini. Tadi kan di sini. Oke. Masukkan. Kita tidak perlu aspirasi, dia akan keluar ke sini. Ya. Cuma gini juga ada resikonya, kadang-kadang yang macet ya kita tetap aspirasi nanti ya. Gitu. Jadi ambil lagi. Jadi fungsi klaim tadi sebenarnya untuk mengklaim pada saat kita mengambil cairan ya. Ambil 30 cc, masukin lagi ya, sambil lihat, oh ini masih ada perdarahan, ambil lagi. Oke, irrigating by opening close system dengan 2 jalur, irrigating a closed system dengan kateter 3-way. Ini dengan tadi apa yang 2 jalur namanya polycatheter ya, atau double catheter. Ini dengan kateter 3-way. Bu bisa pilih salah satunya kan? Enggak 2. Nanti ibu yang ya salah satu aja, cuma ibu yang menentukan yang mana ya. Gitu ya. Sebenarnya satu lagi ya irigasi itu ada yang continuous irrigating. Continuous berarti terus menerus ya. Biasanya kalau continuous ini kayak ini dipasang robot infus ya. Kemudian masuknya bukan ke vena tapi ke kateter, atau ada yang langsung ke kandung kemih. Jadi masuk langsung kandung kemih, sama tujuannya membilas. Ya, dia akan keluar ke sini juga. Gitu. Kalau yang kateter biasanya ke sini ya. Jadi ada selangnya dihubungkan ke sini. Kalau yang dilakukan cystostomy biasanya langsung ke sini. Jadi dari sini cair ke sini. Itu klaimnya di loss. Dalam 1 menit mungkin ya, cepat habis. Jadi bisa sampai 5 sampai 6 ini. Kita di situ aja. Ganti lagi karena kan di loss cepet ya. Tapi ini cepat bersih. Gitu. Ya. Sampai saat ini untuk prinsip yang ketiga ini tidak kita ujikan karena memang susah mau modifikasi alatnya ya. Kalau ini kan tinggal ada terpilih, ada ini. Oke, itu untuk drainase kateter. Sekali lagi indikatornya 2. Nanti jangan lupa ya, selesai urutannya adalah bereskan alat, rapikan pasien, cuci tangan, baru evaluasi. Evaluasi ya, bukan evaluasi. Terakhir kan evaluasi ya, atau terminasi dengan pasien sama ya. Oke, kalau evaluasi usahakan terakhir setelah Anda merapikan.
yakin kalau Anda sudah selesai tapi ini masih berantakan kayak gini ya, nanti pasti pada saat ini ada aja yang ketinggalan, entah bengkok entah apa gitu ya. Tapi kalau sudah rapi alatnya, rapi pasiennya, Anda sudah cuci tangan, enak evaluasinya gitu ya. Bu, setelah prosedurnya selesai itu si ininya masih ini ke penis, Bu? Iya, karena kan beberapa kali kan. Terus ibu gak pakai celah. Ditutup. Tadi itu kan kalau misalnya pasang kateter, makanya ditanyakan ya. Kalau yang pasien-pasien post-op biasanya ya udah tinggal diselimutin aja. Tapi kalau yang pasien-pasien cuma pasang kateter, ada yang setelah selesai pasang kateter celananya digunakan lagi. Ada yang seperti itu. Nggak apa-apa selama bisa ya. Kan yang pasti tidak terlalu kencang gitu ya. Jadi ini tidak tertekan ya. Satu lagi ya, pada saat Anda plester di paha, jangan sampai ngepas gitu ya. Ini posisinya bisa begini, gini ya, kencang gini. Kenapa? Dia akan bergerak ke sana, ke kanan, kiri, nanti nggak punya space atau rongga untuk ini. Yang minimal ada di longgarin dikit, jadi ke sana ke sini masih bisa. Gitu. Bu, kalau pasiennya cowok itu perawatnya harus sama cowok lagi apa perempuan? Kalau kita di sekitar Serang, Cilegon, Rangkas, Pandeglang, itu kayaknya belum berlaku. Mau pasien laki-laki mau perempuan, kalau dibutuhkan kita harus siap. Iya. Iya. Tapi kalau ada beberapa di rumah sakit besar seperti Jakarta, rumah sakit Islam misalnya, kalau untuk hal-hal seperti ini biasanya kalau pasiennya perempuan ya berarti yang pasang perempuan. Tapi Bu, kalau Pasien misalnya laki-laki, pasiennya yang request gak mau sama cowok, bisa kalau cewek pengen sama cewek gitu, boleh gitu. kalau ada Kalau perawatnya. ada perawatnya. Nah sekarang kalau Anda lihat mungkin ya pernah main ke rumah sakit Serang misalnya atau Cilegon, satu shift perawat itu hanya 2 sampai 3 ya, terutama shift sore dan malam. Kalau pagi masih banyak, kan pasien juga banyak ya. Pagi itu sampai 5 atau 6 perawat dengan kepala ruangan. Kalau siang atau malam, 2 paling banyak juga 4 paling banyak ya, 2 atau 3 orang. Ya kebayang kalau pasien misalnya minta pasiennya laki-laki minta dirawatnya sama perawat laki-laki. Kalau kebetulan iya, kalau kayaknya belum berlaku di sini ya. Kalau di beberapa rumah sakit besar ya. Iya, seadanya aja gitu. Tapi yakin ya, kalau Anda pakai baju putih-putih begini ke rumah sakit, ya, kalau di sini langsung ketawa gitu ya, lihat pantem begini aja ketawa, ya, baru pantem ya. Kalau di sana buru-buru ketawa ya, nanti ini gimana caranya ya, biar pasiennya nggak kesakitan. Nggak akan kepikir begitu ya. Pasiennya aja mungkin yang ini ya, dia malu karena kita orang lain, gitu ya. Karena ibu pernah ya, Dek, up kateter lepas ya. Jadi ya pasiennya yang merasa risih ya. Kalau ibu ya gimana caranya melepas kateter karena pengen